siapkan hati kita, pikiran kita pagi hari ini, biar hanya terfokus saja pada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita memulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru, di bulan yang baru ini Tuhan. Tuhan masih izinkan kami untuk ada di rumah-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kemanapun kaki kami melangkah, kami percaya Tuhan sertai Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami untuk boleh berjumpa dengan pribadi-Mu saat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada pengurapan yang baru Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Ini kekaguman kami akan-Mu Tuhan. Ini penghormatan kami akan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh benar
sembuhkan Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau bersatu hati Tuhan saat ini, kami mau patahkan, kami tengking, kami ikat di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang kami undang boleh ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan ketika pujian penyembahan kami naikkan Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan yang ada saat ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami, yang lemah boleh Tuhan kuatkan, yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, dan yang beban berat Tuhan boleh lepaskan. Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji-Mu saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara, sebab Dia Allah yang baik bagi kita, Allah yang mati dan bangkit bagi setiap kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan ini. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
mempersiapkan korban tantangan. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil korban tantangan dijalankan, kita mau naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Sebentar kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh ada Tuhan. Kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami merindukan setiap firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan kami, firman yang membenarkan kami, firman yang memenangkan setiap kami Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, Kau boleh selidiki hati setiap kami Tuhan. Biar hati kami, biar hidup kami boleh berkenan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya. Kita menaikkan pujian ini, kita mau katakan selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
kiranya Tuhan datang menjemput kami kembali. Kita menaikkan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Imbas selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur hari ini Tuhan Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk ada di bait-Mu yang kudus. Kesempatan yang mungkin juga jarang didapatkan oleh orang lain. Tetapi ketika kesempatan itu Engkau anugerahkan kepada kami, disitulah ada kesempatan kami berjumpa dengan Engkau. Namun sebelum kami mendengar pesan akan kebenaran firman-Mu, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami. Terlebih hari ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kuduskan kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini, terlebih mendengar pesan-Mu, Engkau melayakan, Engkau memberkati, dan Engkau memulihkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Maka dengan penungkapan syukur kami siap mendengar pesan-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap diberkati, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari kedua dari bulan Mei. Kita sudah hampir setengah tahun untuk menginjak tahun 2021. Dan memang hari-hari ini, minggu-minggu ini kita sedang berbicara mengenai pengajaran. Sudah ada pengajaran yang kita dengarkan tentang keselamatan dengan 2 sesi. Saya berharap bagi Bapak Ibu ketika yang pertama atau kedua tidak hadir, minimal bisa membuka di YouTube GB Rawajaya ya, supaya saudara tetap diberkati. Sebab kalau sepotong-sepotong saudara tidak akan jelas. Kalau sudah ingin jelas, artinya kalau makan separuh-separuh kan nggak kenyang gitu ya. Jadi saudara harus membuka YouTube ketika tidak hadir dalam satu sesi. Nah, hari ini kita akan berbicara pengajaran yang sering dilakukan orang tapi tidak memahami maknanya, esensinya apa. Hari ini kita akan belajar mengenai doa Bapa Kami. Nah, ini akan dibagi beberapa sesi ya. Kita buka dulu dari Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, maksud saya Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan dari terjemahan yang lama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Setelah Yesus selesai berdoa, salah seorang muridnya berkata kepadanya, "Ya Tuhan, ajarilah kami berdoa seperti Yahya mengajari murid-muridnya." Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Doa menjadi darah daging dalam kehidupan Yesus. Begitu pentingnya doa, Yesus tidak pernah meninggalkan jam-jam doa. Makanya saya membuat sebuah istilah menjadi darah daging. Coba saudara bisa cek and recheck itu. Yesus selalu, dia tidak pernah melupakan jam-jam doa. Kalau darah daging itu berarti kan selalu ada dalam kehidupannya. Nah, ini membuat murid-muridnya kemudian
berkata, Tuhan ajarkan kami. Ajarkan, menjadi sebuah pengajaran. Ini tersurat, bukan tersirat. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah tentang doa ini hanya ada di perjanjian baru? Oh enggak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudara bisa ngecek and recheck tentang doa. Mungkin yang terkenal dalam perjanjian lama tentang apa? Kisah Daniel. Daniel di lubang singkong, singa dong ya. Daniel pasal 6 ayat 11. Saudara catat aja ya. Kemudian saudara juga bisa melihat dari kitab Mazmur. Ini adalah kitab doa dan nyanyian. Mazmur pasal 11, pasal 18, pasal 19, pasal 63, 103, 104, 148. Ini Mazmur, itu bicara soal doa. Yehezkiel pasal 40 sampai pasal 48. Jadi kita melihat bahwa tentang doa ini enggak hanya ada di perjanjian baru, tapi juga ada dalam perjanjian lama. Doa menjadi sebuah komunikasi antara umat dengan Sang Pencipta, antara manusia dengan Allah. Pentingnya berkomunikasi karena kita adalah ciptaan Tuhan Allah kita. Kemudian dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa juga menyelidiki, mencatat Matius pasal 14, Markus pasal 1, Efesus pasal 1, Kolose pasal 4, Filipi pasal 4, Efesus pasal 6. Coba baca dulu ya, siapa tahu nanti kita lupa. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal 4 ayat 2. Coba. Betul nggak nih tentang doa ya? Jangan-jangan yang diinformasikan bukan soal doa. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nanti Bapak Ibu cek yang dicek tolong di rumah ya, pasal-pasal dari kitab-kitab yang sudah saya informasikan ini. Doa menjadi darah daging, menjadi alat komunikasi antara umat dengan Sang Pencipta. Yang perlu menjadi perhatian kita dan sering saya garis bawahi, doa bagi umat Kristen bukan sebuah mantra. Mantra itu adalah alat untuk kepentingan kita, untuk memperoleh sesuatu dengan cara yang layak dan tidak layak. Itu mantra. Mantra itu bisa permintaan untuk membuat orang itu menderita. Biarin, pokoknya saya doakan supaya dia hidupnya sial. Nah itu, tolong ya Mbak Dukuni, terus dibikin mantra dengan ritual-ritual. Doa itu bukan mantra, saudara. Doa itu adalah sebuah permohonan kepada Sang Pencipta sesuai dengan kehendaknya Sang Pencipta, bukan kehendaknya kita. Itu bedanya Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan membahas tentang doa Bapa Kami. Coba dibuka Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Hari ini rasanya harus kita baca Bapak Ibu ya. Mungkin selama ini kita nggak pernah baca nih. Kita baca sama-sama ya. Supaya sama, saya akan baca itu dari yang ada di depan ini ya. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Kita baca sama-sama saudara ya. Oke. Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Ini Mazmur, bukan Matius. Saya bawa Alkitab terjemahan lama, nanti beda. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Oke. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, biar sama di depan kita baca. 3, 2, 1. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu.
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sering mendengar doa Bapa kami, tapi sebulan berapa kali nih kita tahu maknanya, esensinya apa? Atau jangan-jangan malah kita jarang baca doa Bapa kami. Terus timbul pertanyaan, ini doa Bapa kami untuk dihafalkan atau untuk dimaknai? Ya dua-duanya. Bagaimana kita bisa memaknai kalau kita nggak baca? Karena dari membaca itulah kita tahu maknanya. Tapi jangan menjadi sebuah hafalan. Doa Bapa kami harus hafal, tapi bukan sebuah hafalan. Bagaimana kita tidak hafal kalau kita nggak bisa memaknai? Setelah kita hafal, kita baru bisa memaknai, tapi jangan sebuah hafalan. Karena banyak orang menjadikan doa Bapa kami sebagai sebuah hafalan. Mau makan, doanya ini. Bapa kami di surga, mau tidur, Bapa kami di surga, datang ke ini saudara. Mau pergi. Jadi seperti sebuah mantra, seperti sebuah doa yang baku. Sekali lagi, doa Bapa kami jangan dijadikan sebuah hafalan, tapi kita harus hafal supaya kita bisa memaknai. Kan logikanya gitu kan? Kalau kita nggak hafal, pas kita baca, kita kan nggak ngerti. Nah hari ini saudara sekalian, kita akan belajar untuk memaknai. Tadi Lukas 11 ayat 1, murid-muridnya berkata, ajarkan kami. Ajar itu kan sebuah proses pembelajaran. Proses pembelajaran saudara. Berarti kalau proses itu kan kita harus banyak belajar, banyak bertanya saudara sekalian. Nah apakah selama ini saudara sekalian memahami makna atau esensi dari doa Bapa kami ini? Nah hari kita belajar ada 1, 2, 3, 4 poin. Poin yang pertama kita akan belajar dari kata Bapa. Kita mulai tadi, Bapa kami yang ada di surga. Kita mulai dari kata Bapa. Apakah kata Bapa ini hanya dijumpai di Perjanjian Baru? Enggak. Di Perjanjian Lama kata Bapa juga ada, saudara-saudara sekalian. Menjadi sebuah kebanggaan, sebuah apa ya? Sebuah bukan hanya tapi sebuah apa ya? Sebuah penghormatan ketika kita bisa menyapa, memanggil Allah sebagai Bapa. Widih, nggak sembarangan saudara sekalian. Tidak sembarangan semua pejabat boleh kita panggil sebagai Bapa. Dalam peman, emang gue bapak lu gitu kan. Jadi ketika Allah boleh kita panggil, bahasa santunnya kita sapa sebagai Bapak, itu sebuah kehormatan yang luar biasa. Kata Bapak ini ada di Perjanjian Lama, coba Mazmur pasal 68 ayat 6, kemudian Yesaya pasal 9 ayat 5. Coba kita lihat satu saja. Yesaya pasal 9 ayat 5 kita lihat. Benar enggak nih? Jadi jangan bilang kata Bapa hanya ada di Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama juga ada. Kita lihat satu saja. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Nah, ini ayat 6 ya. Yesaya pasal 9 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab
seorang anak terlahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada beberapa sebutan, termasuk diantaranya Bapa yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, menyebut Allah sebagai Bapa bukan hanya di perjanjian baru saja, tapi juga ada di perjanjian lama. Nanti cek lagi itu di Mazmur pasal 68 ayat 6. Ada banyak saudara ya, karena pengajaran kita harus banyak buka-buka nih. Kemudian juga Ibrani pasal 12 ayat 9, coba kita lihat. Ibrani pasal 12 ayat 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat, digarisbawahi, kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Ini relevansinya Yesaya tadi. Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Tadi Yesaya pasal 96 itu Bapa kekal. Kekal, kita mendapat hidup yang kekal. Jadi kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa, saudara sekalian, panggilan ini sesungguhnya membawa kita sebagai keluarga Allah. Saya ulang, panggilan Bapa membawa kita sebagai keluarga Allah, dan kita posisinya sebagai anak yang taat kepada Bapa. Saya tidak menduga bahwa visi misi gereja kita. Saya masih ingat visi kita 2016. Jangan-jangan kita ada yang lupa nih visi gereja kita. Kadang di kalender ada ya, cuma kita nggak cetak kalender nih 2 tahun ini. Visi gereja kita adalah saudara, menjadi keluarga yang diberkati Allah. Saya baru ngeh nih. Ini ada konteksnya di sini, menjadi keluarga Allah yang diberkati oleh Allah. Jadi rupanya 2016 itu sudah jauh ke depan berbicara mengenai Bapa. Panggilan Bapa itu saudara membawa kita sebagai keluarga Allah. Jadi jauh-jauh hari 2016, 5 tahun yang lalu, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus kita panggil sebagai Bapa sudah memberikan visi ini kepada GBI Rawajaya. Ketika saya mempersiapkan ini luar biasa. Rupanya 5 tahun lalu Allah itu sudah memberikan sesuatu yang luar biasa untuk jemaat Rawajaya, bahwa panggilan Bapa membawa kita saudara sebagai keluarganya Allah. Bahkan yang luar biasa lagi, ketika sedang saya mempersiapkan tema ini, saya nggak duga saudara, Bapak yang baik itu mempersiapkan saya juga. Hari Jumat kemarin itu ada 2 box besar, satu kayak ukuran dus aqua botol, satu lagi lebih besar, kiriman dari Bapak Erastus Sabdono. Memang saya pernah bilang kalau ada buku yang bagus kirim ya. Terus rupanya dia menghubungi bidang penerbitnya, kemudian dikirim ke saya. Nah ini salah satunya rupanya. Ketika saya buka itu dus, ada salah satu doa Bapak kami. Itu harganya mungkin hampir 3 juta, atau buku dengan topik-topik yang berbeda tentang ada Roh Kudus, keselamatan, banyak saudara. Waduh. Jadi Bapak yang baik memahami sedang saya mempersiapkan ini. Saya pikir ini kirimannya pasti lama, nggak tahunya cepet Jumat kemarin. Saya lupa ya, pagi atau siang itu paket gitu kan. Buat siapa Mas? Ini buat Pak Petrus. Ya. Kasih 1 dus aqua gitu ya.
Makasih Mas, ini Pak ada lagi, lebih gede Pak, lebih besar saudara. Wah saya bongkar itu langsung, waduh langsung saya terima kasih ya tante, salam buat si Om, saya bilang begitu. Pak Eras tidak pegang handphone, dia istrinya yang pegang handphone, jadi kami komunikasi lewat Ibu Eras. Sama Pak Gilbert juga saya punya hubungan lewat handphone, gak sembarang memang. Artinya bahwa Bapak yang baik itu memahami apa yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kita. Aduh luar biasa. Saya lagi mempersiapkan dikirimin. Kalau yang bukunya saya tentang doa saya udah punya 2017 waktu itu. Beliau juga kirim satu dus 2017 itu buku. Ada yang saya kasih karena ada yang judulnya sama gitu. Saya berharap nanti ada judul sama, saya mau kasih nih. Jadi panggilan Bapa membawa kita sebagai keluarga Allah dan sebagai anak karena Allah sebagai Bapa kita posisi sebagai anak, maka anak itu saudara harus lebih taat kepada Bapa. Ibrani 12 ayat 9. Sekali lagi, kata Bapak di sini saudara, sebuah panggilan yang menyatakan kita adalah keluarga Allah. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Kemudian kata yang kedua, kami. Kata yang kedua, kami. Yang pertama tadi Bapa, yang kedua kami. Bapa kami. Nah, menjadi pertanyaan kenapa tidak Bapakku, Bapakmu, atau Bapak? Kenapa disebut Bapak kami? Saudara-saudara, sebutan Bapak kami adalah panggilan agar orang percaya saling mengasihi sebagai saudara. Kita adalah saudara dalam Kristus, keluarga Allah. Ayatnya dong Pak Petrus. Oke, Matius 12 ayat 50. Mari kita lihat. Matius 12 ayat 50. Jadi sebutan Bapak kami, kata kami adalah panggilan agar kita sebagai orang percaya saling mengasihi sebagai saudara. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sebutan Bapak kami, khususnya kita menyelotek kata kami, adalah panggilan agar kita saling mengasihi sebagai saudara bersaudara. Kalau Bapak punya anak 4, kan karakternya beda-beda. Hobinya pasti beda-beda. Perbedaan itu jangan membuat permusuhan, seharusnya demikian. Boleh saja kita GBI, ada yang GPIB, GKP, HKBP, kita saudara. Hanya liturginya yang berbeda, ada yang tepuk tangan, ada yang kusuk gitu. It's okay. Kita harus membedakan, yang pertama berbeda, yang kedua menyimpang, yang ketiga ini ekstrim, sesat. Jangan dikit-dikit kita mengatakan sesat. Nanti dulu kita harus kaji, dianalisis secara mendalam, datanya valid nggak? Oh dia berbeda, it's okay. Oh dia penekanannya hanya misalnya kabar mempelai, penekanannya hanya dari segi karunia roh. Berbeda. Kita sebagai saudara harus saling mengingatkan. Ini yang perlu sebagai saudara bersaudara, saling menguatkan, saling mendoati, memberikan support. Ini loh ayatnya. Kami, artinya kita tuh bersaudara, saudara. Kita nggak boleh cuek satu sama lain, saling mendoakan. Saya percaya kita semua harus
saling menasehati tentunya dengan bijaksana. Karena banyak orang menasehati nggak bijaksana. Maksudnya terlalu bijaksini gitu loh. Memberikan dukungan moral gitu saudara sekalian. Ini namanya saudara-saudara. Jangan saling gontok-gontokan. Kadang-kadang teman-teman saya yang di dunia politik saudara ya, aduh Bapak itu gimana sih para pendeta itu kok saling menghujat, saling waduh, mestinya kan harus saling mengayomi. Saya bilang sorry ya, jangan sebut nama pendeta. Yang begitu bukan pendeta, oknum. Kalau bilang itu Alkitabnya, Alkitab tuh benar, yang gak benar oknumnya. Oh iya Bapak terus iya. Kan juga nggak mau dibilang dong kalau orang politik itu nggak mau kan, artinya hanya oknumnya saja yang nggak benar begitu. Sebagai saudara bersaudara, perhatikan ayat ini saudara. Apapun, siapapun melakukan kehendak Bapa di surga, di saudaraku. Kehendak Bapa, coba saudara nanti Bapak, Ibu saudara baca di sini. Ya minimal dah saya bilang saling mendoakan. Kita doakan siapa yang membutuhkan doa. Saya selalu mengatakan tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak usah kita expose lah kalau kita ngasih apa, biarin aja, hanya Bapa di surga. Terus ini karena ada perjamuan ya. Kemudian Bapa kami yang di surga. Surga itu tempat yang pasti, bukan fiktif. Diingatkan Wahyu 14 ayat 13, Rasul Yohanes murid Yesus, dia mendengar suara dari surga. Bapa kami yang di sorga. Sorga adalah tempat yang pasti. Jangan pernah saudara meragukan hal ini. Kalau kemudian Tuhan Yesus menambahkan setelah Bapa kami dengan kalimat yang di sorga, ini untuk membedakan Bapa di sorga dengan Bapa yang lain. Memang ada Bapa yang lain selain Bapa di sorga? Wah ada. Siapa? Yohanes pasal 8 ayat 44. Coba kita lihat. Jadi Tuhan Yesus menambahkan setelah Bapa kami dengan kalimat yang di surga untuk membedakan Bapa yang di surga dengan Bapa yang lain. Siapa Bapa yang lain? Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Udah gitu aja, satu aja dah. Kan banyak tuh ya, terus cepat. Jadi Bapa kami yang di sorga membedakan antara Bapa yang di sorga dengan Bapa yang lain. Lah itu siapa? Iblis. Kita harus mewaspadai saudara sekalian, bahwa ada Bapa yang benar, ada Bapa yang palsu. Ada Bapa yang baik, ada Bapa yang jahat di sini saudara. Ada gembala yang baik, ada gembala upahan. Kita harus mewaspadai karena Bapa yang satu ini, yaitu iblis ini, dia sering menyamar seperti malaikat terang. Coba dong ayatnya, 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai, udah malaikat pakai kata, kita bisa tertipu loh saudara. Tuhan mengajarkan hendaklah engkau cerdik dan tulus. Tapi kalau Bapak yang satu ini, dia cerdik tapi licik. Dia datang menyerupai malaikat terang sehingga kita kalau nggak waspada tertipu. Oh iya ya, tadi malam tuh kalau engkau udah meninggal atau emaknya atau siapapun yang meninggal datang gitu ya. Wah iya ya, ingat ya pengajaran tentang keselamatan kemarin. Kita bisa tertipu seolah-olah itu memang orang yang kita cintai sudah meninggal datang menjumpai kita. Waspada saudara. Jangan sampai tertipu. Ini loh, dia bisa datang menyamar loh. Nyamar itu apa ya, kayaknya nyaru gitu ya. Bukan malaikat gelap. Malaikat gelap kita tahu, oh ada tanduknya. Ini malaikat terang loh. Kalau kita nggak bisa selektif, ini yang ori apa yang KW ini. Kalau nggak kita tahu, aduh,
Misalnya mobil ya, motor, spare part. Kalau kita nggak ngerti tentang spare part motor, kita gampang tertipu. Mana yang ori, mana yang KW ini gitu. Makanya kalau kita nggak paham, datang ke tempat yang memang bisa dijamin lah gitu. Jangan sampai sembarangan kita ke tempat bengkel-bengkel sembarangan. Jadi kita harus waspada, saudara-saudara. Ada bapak yang benar, ada bapak yang palsu. Kemudian pertanyaan, siapakah bapak kita? Tergantung dari seberapa besar kita memberi nilai terhadap Allah. Siapa bapak kita? Kalau kita mengakui dia Bapa di surga, saudara sekalian, maka kita harus, saudara, memberi nilai terhadap Allah kita. Ada filio di situ. Berani berharga. Harus berani berharga. Ingat janji Bapa di surga, Yohanes 14 ayat 1-3, nggak perlu dibaca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Enggak usah ragu-ragu. Surga tempat yang pasti. Bapa yang benar-benar mengasihi kita, Dia sediakan tempat di sana. Karena memang tempatnya di sana, surga yang pasti. Satu lagi kita bahas ya, boleh banyak, satu lagi deh. Dikuduskanlah namamu. Nah, setelah ini kita persiapan untuk perjamuan. Dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, dipermuliakan namamu. Kata kudus karena Allah itu kudus. 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kan perjanjian baru. Oke, perjanjian lama. Imamat 11 ayat 45. Imamat pasal 11 ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, ini negeri penjajahan ya, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kata Tuhan, kudus. Dikuduskanlah namamu. Nama Allah itu kudus, jangan pernah kita ragukan. Tapi justru karena Allah kita yang kita panggil sebagai Bapa, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus itu kudus, maka anaknya juga harus seperti bapaknya, memiliki kekudusan. Dikuduskanlah namamu mengandung pengertian bahwa kita dipanggil untuk memberi penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapa di surga. Kalau kita tidak memberikan penghormatan, kita tidak mengkuduskan Allah kita yang kita panggil sebagai Bapa. Itu berarti kita sudah melecehkan Bapa kita, enggak menghormati. Bayangkan anak yang tidak menghormati orang tuanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu hukum Taurat yang berapa ya? Audi masih ingat yang berapa, Audi? Jadi ada relevansinya antara doa Bapa kami dengan hukum Taurat juga. Dikuduskanlah namamu, itu berbicara jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya ketika engkau menyebut itu harus memiliki kekudusan, penuh rasa hormat. Jadi jangan menjadikan Allah itu sebagai objek sampingan. Nah, kalau saya kenal Tuhan Yesus kan saya diberkati. Tuhan menegur, kamu mencari aku bukan karena roti kekal, tapi karena roti jasmani, supaya kamu kenyang kan. Tuhan tegur loh waktu itu. Jangan jadikan Allah sebagai sampingan. Artinya jangan ketika kita melayani menjadikan pelayanan itu sebagai sebuah sampingan. Mengerjakan apa yang Allah tugaskan sebagai sebuah sampingan, bukan sebagai sebuah kehormatan. Kalau Tuhan bisa mengizinkan saya melayani, punya rumah walaupun kontrak, kerja di sini, aduh sebuah kehormatan yang luar biasa. Ketika saya ngajar, saya kerja di sini, aduh
Kenapa ya gua kerja di kantor yang begini? Kan Tuhan sifatnya maha tahu ya, Tuhan tahu nggak sih? Kita sudah mulai nggak mau hormati loh. Hati-hati saudara. Dia Bapak yang baik. Tadi yang kita nyanyi, dia sungguh baik. Di Yesus dia baik bagiku. Yang nyanyi yang benar-benar, waduh. Kalau nyanyi cuma di mulut nggak pakai hati, aduh. Saya pernah beri kesaksian ya tentang lagu ini ya. Tahun 91 ketika saya di Surabaya di GBI Nyinden itu Betani. Waktu lagi ada sinode. Tahun 91 saya ditabisnya jadi pendeta penuh. Nah, ketika kita lagi ibadah, ya semua pendeta ikut ibadah, ada sesi pembinaan itu di depan saya itu ada anak kayak Yonatan, Ethan. Di bawah orang tuanya itu nyanyi, dia nyanyinya bukan ngadepnya ke mimbar sana, dia ngadepnya ke saya begini saudara. Wih, nyanyi lagu ini semangat saudara. Wah, luar biasa sangat. Cuma yang bikin saya itu sampai keluar air mata gitu. Saya lihat nih anak nyanyinya, saudara tahu matanya buta. Tapi biarpun dia itu anak buta, dia bisa nyanyi dengan penuh semangat dengan dia nggak bilang Yesus sangat jahat karena mata saya buta. Enggak, luar biasa loh. Jadi dia nyanyi dengan hati. Saya percaya orang tuanya mendidik pasti tentang siapa itu Allah yang dipanggil sebagai Bapa, namanya Yesus Kristus. Nanti kita lanjut ya saudara. Jadi ketika kata dikuduskan namamu, kita tidak boleh melecehkan. Kita harus menaruh rasa hormat dengan penuh rasa ungkapan syukur. Artinya begini, jangan menganggap nama itu sebagai sampingan dalam hidup kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekkannya. Kita akan nanti lanjut pada minggu datang ya, mungkin minggu ketiga dan sebagainya. Tuhan memberkati. Kita akan persiapkan nanti untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian Bapa Surgawi. Jam kayaknya mati ya. Mari kita bangkit berdiri menghormati Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Kepala sebagai sikap hormat, kita mau datang kepada Allah kita yang kita panggil dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidup, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencana-Mu. Bapa Surgawi, Bapa
Ajar kami ya Bapa untuk selalu bersyukur atas setiap apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik dan rencana-Mu selalu indah buat kami. Kamilah yang sering merusak rencana indah itu karena tidak taat kepada Engkau. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Terlebih sebentar kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan, layakkan kami yang tidak layak ini. Pulihkan kami sehingga ketika kami menerima sakramen perjamuan kudus ini, maka yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan. Dan hari ini terjadi pemulihan untuk kami yang hadir di tempat ini. Bahkan juga yang ada di rumah masing-masing mendengarkan pesan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi untuk pesan-Mu hari ini, kami akan patri dalam hati kami. Engkau Bapa yang baik, yang punya rencana indah bagi kami. Kami sambut juga sakramen perjamuan kudus ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik. Haleluya. Yang siap diberkati kembali oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya selalu mengulang untuk yang belum dibaptis, tidak menerima sakramen ini dulu, karena saudara harus memahami baik sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, apa makna hidup ini gitu saudara ya. Baik, saya percaya sesudah yang hadir hari ini sudah mempersiapkan diri, juga yang di rumah, saya percaya di rumah juga sudah mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita berdiri Bapak Ibu, mengundang Ibu Bram dan Bapak Ateng untuk kita sama-sama mulai sakramen perjamuan kudus. Dia Yesus telah mati bagiku.
Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang telah kuterima dari Yesus Tuhan kita, itulah yang telah kuajarkan kepadamu. Yaitu malam ketika Yesus dikhianati, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkannya roti itu serta bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita kembali mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai makan, Yesus pun mengambil cawan dan bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, haleluya. Semua terjadi Yesus. Di dalam hidupku ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari di hatiku bersyukur padamu karena rencanamu. Terima kasih Bapa di surga, mengamini dan mengimani setiap rencanamu. Itu pasti yang terbaik yang kau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau, Bapa yang baik. Terima kasih. Maka dengan penuh ungkapan syukur, kami terima nasihat-Mu, kami terima sakramen perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sebelum saya akan memberikan informasi, maka hari ini tak lupa kita sebagai saudara-saudara mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun jemaat kita pada bulan Mei. Kita nyanyikan satu lagu, panjang umurnya, panjang umurnya. Tahun bulan Mei bisa berdiri supaya kita bisa nanti doakan siapa saja yang bulan Mei ulang tahun. Nanti setelah selesai ibadah ini saudara bisa menerima bingkisan dari gereja ya.
Jadi jangan lupa nanti setelah ini pulang sudah bisa mengambil bingkisan itu dari gereja di depan. Tuhan memberkati. Mari kita mendoakan bagi jemaat kita. Kita berdiri semuanya. Kita angkat tangan kita kepada mereka. Kita akan memberkati mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini rekan-rekan kami telah Tuhan tambahkan 1 tahun kembali usia mereka. Dan sebagai saudara bersaudara sesuai pesan-Mu hari ini, maka kami bersuka cita, kami mendukung mereka di dalam doa. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka, Engkau anugerahkan kesehatan yang prima, teguhkan iman mereka untuk semakin taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, berita yang pertama bahwa hari kenaikan Tuhan Yesus itu tanggal 13 Mei pas hari pertama Lebaran. Jadi jangan lupa Bapak Ibu bahwa Lebaran hari pertama kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bukan kebetulan. Mereka merayakan kemenangan, kita juga merayakan sukacita bahwa Yesus dia naik ke sorga. Kenapa ke sorga? Karena rumahnya di sorga, itu jelas ya. Saya nggak memaparkan lagi nanti. Jadi jangan lupa kita ada ibadah hari Kamis pas Lebaran pertama itu. Kedua, kita akan terus saudara sekalian banyak belajar tentang pengajaran firman, supaya kita lebih memahami, memaknai apa sih esensi dari setiap tema-tema yang kita pelajari. Silakan bertanya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, gitu ya. Kami memberi kesempatan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Tentang doa kan banyak ya, ada doa Yabes, doa Musa gitu. Nah, Yesus justru mengajarkan tentang doa kami. Belajar terus semakin diperlengkapi. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, karena dalam Yesus selalu ada harapan. Setiap ada kesempatan, di situ ada harapan. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dengan satu pujian, sebab Kau besar. Dahsyat luar biasa, Engkau Bapa yang baik, selalu memberikan rencana yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk pesan-Mu hari ini. Kami tidak akan lagi merusak rencana yang indah itu buat kami. Kami akan taat sebagai anak-anak kepada Engkau Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Baik untuk seluruh pemain musik, para singer dan WL, tim penyambut tamu, tim LCD, semua yang sudah melayani termasuk tim perjamuan kudus. Hari ini ya Bapa, kami dukung mereka dalam doa. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu selalu terjadi dalam setiap pelayanan mereka, memberkati segala aspek kehidupan mereka, menyertai dan selalu ada mereka dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Hari ini kami teringat rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, mereka yang sedang sakit, siapapun yang sakit, apapun penyakit mereka, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Dan sebagai saudara-saudara, hari ini kami berdoa untuk mereka dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyembuhkan penyakit mereka sehingga hari ini terjadi kesembuhan ilahi. Sesuai iman mereka, mereka terima kesembuhan ilahi. Hari ini Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan. Yang punya problem, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan dan perlindungan-Mu akan selalu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami terus kami dukung doa. NKRI dalam nama Tuhan Yesus aman dalam perlindungan. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang ibadah di gereja maupun yang ibadah di rumah mereka masing-masing, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan, yang telah memberi, bahkan yang belum bisa memberi, Tuhan juga memberkati. Kami percaya Tuhan, tingkap langit terbuka, berkat jasmani, berkat rohani Engkau limpahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa menutup ibadah hari ini. Haleluya. Dan ini jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan pesan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa,